Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas mengenai IHSG ya yang hari perdagangan terakhir kemarin rontok ya teman-teman. Terus ini juga sudah hampir balik 1 tahun yang lalu ya, di 6.000 berapa ini? 6.700 ya, ini di tahun 2021. 6.700 atau Januari 2022 ya, jadi 1 tahun yang lalu. Nah, kalau kita lihat IHSG memang rontok karena beberapa faktor ya teman-teman. Ada faktor eksternal dan internal. Yang eksternalnya adalah dolar yang makin kuat ya, atau rupiah makin melemah sampai tembus 16.400 sekian ya. Kita lihat rupiah itu 16.469 ya, ini tertinggi dalam waktu berapa ini, coba kita lihat. Ini tertinggi dalam waktu dari sejak COVID ya. COVID aja itu cuman berapa itu? COVID itu berapa itu, coba kita cek. Ini udah tertinggi ya. COVID itu 16.300 sekian ya, atau ini udah tertinggi ya. Nah, ini faktornya banyak. Terus kemudian defisit APBN yang mengkhawatirkan, dan juga arus ini ya, investasi yang keluar ya. Mereka mencari bursa yang lebih bagus ya, pertumbuhan ekonominya mungkin ya, dari di India dan Cina. Dan juga mungkin juga memanfaatkan momentum ya teman-teman, memanfaatkan momentum koreksi, dan mungkin investor besarnya itu pengen harga di bawah ya, mengincar beberapa saham yang bagus dan masih pengen harga di bawah. Nah, skenario terburuknya adalah rupiah tembus ke 16.500 atau bahkan ke 17.000 teman-teman. Kalau rupiah ke 16.500 sampai 17.000 berarti IHSG mungkin bisa terkoreksi lagi sampai ke 6.000 teman-teman. Nah, ya korbannya ya tentu saja banyak saham-saham yang nanti terkoreksi sampai dalam. Nah, kalau teman-teman memegang saham-saham yang blue chip mungkin agak tenang ya teman. Jadi ya walaupun terkoreksi sih kita tetap tenang ya. Sebagai contoh misalnya teman-teman pegang saham apa ya yang sekarang masih kuat itu apa, BCA ya. BCA itu masih kuat ya, masih di atas 1 tahun yang lalu ya, terendah di 8.600 ya. Mungkin banyak investor yang menunggu di harga sini teman-teman, 8.600 ini. Jadi kalau misalnya nanti terkoreksi ya mungkin di situ ya. Yang agak parah ini BRI sama Mandiri ya. BRI paling parah, dia sudah di bawah 1 tahun yang lalu dia. Udah trennya udah turun. Tapi kalau 3 tahun yang lalu masih naik ya, terendah di 3.500. 3 tahun yang lalu sempat di harga 4.500, jadi turun juga nih teman-teman, dibandingkan 3 tahun yang lalu di bulan Juni ya 2021 ya. Tapi kalau dibandingkan 2021 yang terendah itu di bulan ini, kalau nggak salah Agustus apa September ya, itu di 3.570. Nah, mudah-mudahan BRI ini di harga 4.000 mantul ya. Tapi ya semua masih tergantung kondisi global ya teman-teman. Jadi kalau globalnya nggak mendukung ya kita siap-siap. Nah, skenario terburuknya seperti itu teman-teman. Kalau mungkin investor-investor besar tuh nggak khawatir ya, karena mereka masih punya cadangan cash, dan cadangan cash ini bisa mereka gunakan saat kondisi mendesak. Saat kondisi mendesak adalah saat krisis ya, dimana suatu harga saham
terkoreksi sangat dalam dan harganya murah. Nah, di situ kita masuk dengan muatan yang cukup besar ya. Misalnya teman-teman mengincar saham apa ya, mungkin BRI di harga setelah COVID di harga 3.500 ya. Saya yakin ini yang mau masuk di situ banyak ya. Mereka pasti mengincar masuk di situ. Kemudian saham sektor batubara ini termasuk salah satu sektor yang tahan krisis juga teman-teman, asalkan harga batubara nggak anjlok. Jadi misalnya dolar pun menguat atau rupiah melemah sampai 17.000, tapi kebutuhan batubara dunia masih bagus dan harga batubara naik, ya ini nggak turun saham-saham sektor batubara. Tapi kalau harga batubara dunia turun, ya ini turun juga. Dan kalau kita lihat kayak sektor batubara itu ya, Adaro itu turun terendah itu di setelah COVID ya. Coba kita, setelah COVID itu turun sampai 645 ya. Dari harga 1.700, nah berarti turunnya 50% lebih. Nah ini kalau nggak salah ini harga batubara juga ngedrop banget ini pas COVID. Berarti harga batubara ngedrop mungkin sekitar di bawah $100 nih kalau nggak salah. Coba kita cek ya. Harga batubara mana ya, harga batubara pas COVID. Ada nggak ini sini? Nah ini 2020 di $50 teman-teman. Harga batubara itu di $50. Jadi kalau harga batubara turun di $50 ya saham sektor batubara rontok. Tapi kalau harga batubara tiba-tiba melambung tinggi seperti ini sampai 400 sampai 450 ya. Ini sektor batubara juga diuntungkan ya karena labanya tinggi ya. Nah, menghadapi seperti itu mungkin kalau kita retail itu ya paling enggak punya cadangan lah paling enggak. Kalau misalnya kita nggak yakin ya dengan kondisi yang seperti sekarang, paling enggak 50% portofolio itu dalam bentuk cash lah. Kalau menurut saya ini teman-teman. Jadi kita tunggu dulu momentum benar-benar bagus atau mungkin saat koreksi benar-benar tajam, nah kita masuk di situ. Jadi nggak ada salahnya kita take profit atau cut loss sebagian untuk untuk dana cadangan. Tapi kalau teman-teman yakin ya, misalnya saya nggak masalah lah nanti kalau turun pun nanti ada dana cadangan ya nggak usah take profit atau nggak usah cut loss ya. Yang lebih bagus take profit ya, sehingga nggak beresiko. Jadi misalnya teman-teman pegang suatu saham sudah untung walaupun untungnya kecil, jual dulu ya, jual dulu. Nah, kita tunggu momentum. Tapi kalau misalnya kok semua portofolionya negatif semua, ya pilih yang negatifnya yang paling kecil lah. Kita kita amankan dulu. Nah, nanti kalau ini baru kita masuk. Nah, masuk ke saham-saham yang berpotensi naik atau saham-saham yang tidak terpengaruh oleh rupiah ya. Jadi kalau misalnya rupiah terus melemah ya kita pilih saham-saham yang ekspor, orientasinya ekspor ya, sehingga ketika dolar naik pun profitnya juga naik. Jadi itu ya teman-teman. Nah untuk sementara saham-saham perbankan ya memang tertekan ya. Kalau teman-teman portofolionya banyak perbankan ya, kalau mau bersabar ya tunggu saja, nanti suatu saat pasti dia mantul ya. Cuman kalau untuk jaga-jaga lebih baik kalau saya diamankan dulu ya sebagian, misalnya 20% lah. Kalau misalnya nggak mau 50% ya 20%. 20% cut loss dulu, nanti ambil di ini
atau tunggu momentum mantul positif kecil ataupun minusnya lebih berkurang, baru kita masuk di situ, kita jual sebagian ya nanti untuk dana cadangan. Jadi itu ya teman-teman, semua ada resikonya ya. Kalau misalnya kita nggak cut loss, nanti tiba-tiba ternyata sahamnya itu turun, ya kita harus benar-benar bersabar dulu ya. Misalnya kita pegang saham BRI sudah floating loss 20% atau 25%, ternyata turun lagi ya. Ya kita harus benar-benar bersabar ya. Dia pasti akan mantul, mungkin setahun apa 2 tahun itu kan dia pasti mantul. Nah ini butuh kesabaran dan disiplin yang tinggi ya. Kalau kita cuman sesaat aja swing trading kayak gitu ya, kita akhirnya sering sering rugi ya. Nanti ketika momentumnya naik kita enggak. Jadi harga batu bara ini sekarang juga kayaknya tertekan juga nih teman-teman, coba kita lihat. Ini mungkin hari update-nya hari Jumat ini yang terakhir kemarin ya. Iya, ini Jumat itu turun $1 ya, 135 ya, masih di atas 130 ya. Dalam waktu 1 minggu terendah di 133 kalau nggak salah. Nanti kalau dia mantul lagi ke 140 atau ke 150 ya, yang pegang sektor batu bara ya mantap. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman pegang sektor batu bara seperti Adaro, PTBA, TMG, GEMS itu paling tidak dapat dividen ya, walaupun misalnya floating loss ya. Mungkin teman-teman yang pegang GEMS ya, mungkin masuknya di harga 6.800, itu kan sekarang minus ya, tapi dia kan sudah dapat dividen ini. Kemarin dapat dividen $0,0255. Sudah berapa itu? $0,0255 kali 16.200. 413 poin ya, jadi ya masih cuan ya. Jadi masih cuan. Walaupun di portonya minus ya, tapi ini masih cuan. Jadi selamat ya yang masih pegang saham-saham sektor batubara ya, atau sektor komoditas yang masih cuan ya, walaupun dolar turun, dolar naik. Kayak Medco ini turun menaik nih. Oh ini sayangnya ini kecil banget ya dividennya. Dividennya kecil. Oh udah koreksi ya dia. Udah koreksi balik ke 3 bulan yang lalu. Padahal harga minyak juga fluktuatif ya, naik turun. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Disclaimer on dulu ya, bahwa ini pendapat saya pribadi, bisa jadi salah. Semua keputusan ada di tangan teman-teman, dan tolong tanggapi secara bijak ya. Semua resiko itu baik untung maupun rugi itu kan teman-teman sendiri yang menanggung ya. Jadi harap berhati-hati, jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu maupun sentimen-sentimen yang kadang itu malah disebar untuk membuat market tuh makin crash ya, makin takut ya. Tapi kita punya planning A ya, planning A, planning B ya. Bahkan skenario terburuk pun kita harus punya. Jangan hanya sekedar mengikuti saja ya, tapi kita punya planningnya, dan sehingga kita tenang. Dalam kondisi pasar yang nggak jelas seperti ini, pegang gas itu lebih menenangkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.